Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, amin. Berjumpa kembali dengan kami di channel Entok Serdadu. Di awal tahun 2024 ini ada teman-teman Entok Serdadu bertanya-tanya tentang peluang usaha ternak entok. Apakah di tahun 2024 ini peluang usaha ternak entok masih tetap menggiurkan atau malah sebaliknya? Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sampai pada saat ini, ternak entok ini masih menjadi idola bagi banyak kalangan dikarenakan banyaknya konsumen yang masih mencari entok untuk dijadikan pembibitan dan dijual untuk pedaging. Di mana untuk memulai beternak entok itu tidaklah terlalu sulit dan tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Dibanding dengan ternak unggas lainnya, ternak entok ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan unggas lainnya. Dari segi perawatannya tergolong mudah, di mana untuk pemberian pakannya bisa dilakukan cukup hanya 2 kali sehari saja. Jadi kita tidak begitu repot dalam hal jadwal pemberian pakan. Kemudian dalam hal penjualannya juga tergolong mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena kebutuhan daging entok ini sangatlah tinggi teman-teman, apalagi menjelang hari raya dan tahun baru. Permintaan konsumen sangatlah tinggi teman-teman. Seperti halnya menjelang hari raya Idul Fitri, yang pesan entok pedaging itu bukan hanya agen lagi, namun masyarakat secara langsung juga sudah berdatangan untuk pesan entok pedaging tersebut. Di mana seperti halnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini sangatlah membantu sekali dalam mempermudah proses pemasaran teman-teman. Dengan memanfaatkan begitu banyak medsos seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain, hal itu sangatlah membantu sekali dalam mempercepat proses pemasarannya. Baik itu pemasaran bibit entok maupun pemasaran entok untuk pedaging. Dengan bantuan media sosial tersebut, kini kita bisa pasarkan secara langsung kepada konsumen tanpa harus melalui agen, sehingga prosesnya tentu akan lebih singkat. Kemudian harganya juga akan semakin maksimal, karena pemasarannya sudah langsung antara penjual dan pembeli, tidak langsung melalui agen atau pedagang. Dengan demikian tentunya penjual dan pembeli secara otomatis pasti akan lebih diuntungkan. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nah, untuk itu apa saja sih yang harus dipersiapkan dan ilmu yang harus dipelajari ataupun yang harus diketahui? Teman-teman dan sahabat semua, ketika kita memulai ternak entok yang paling utama yang harus kita siapkan adalah bibit yang unggul. Hal ini agar nanti teman-teman bisa melayani konsumen dengan baik. Ketika nanti teman-teman menjual DOE atau anakan entok, maka konsumen tidak akan kapok membeli pada kita. Karena kualitas barang yang kita jual memang pantas untuk dipilih. Pada poin ini yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan bibit yang unggul. Ketika peternak yang membeli bibit dari kita, maka konsumen tersebut tentunya pasti akan sharing atau bercerita-cerita pada peternak lainnya tentang DOE milik kita, bahwa DOE yang kita jual lebih bagus daripada pemilik peternak lain. Maka dengan demikian branding kita sudah pasti baik dan bagus bagi mereka. Itu poin yang pertama teman-teman, di mana ketika kita tidak menyediakan bibit yang unggul, maka konsumen kita akan kapok membeli dari kita dan branding kita pun akan jelek pada peternak lain. Menyiapkan bibit yang unggul harus betul-betul kita pertahankan. Ini termasuk pada ternak entok jumbo, lokal maupun rambon. Pada ketiga jenis entok tersebut memiliki keuntungan, keunggulan, dan kekurangan masing-masing. Oke, pada poin yang kedua yang harus kita siapkan adalah konsep kandang untuk pejantan entok agar pejantan entok birahinya selalu maksimal. Kenapa harus menyiapkan kandang yang seperti itu? Karena ketika kita tidak bisa menyiapkan kandang yang maksimal, nanti akan mengganggu pejantan entok kita pada saat birahi. Perlu teman-teman ketahui, pada saat entok pejantan muda sedang birahi dan pejantan tua mengeluarkan suara ngos-ngosnya, maka pejantan mudanya nanti tidak jadi birahi. Dikarenakan faktor ketakutan dari faktor usia yang membuat
mental pejantan mudanya jadi down, dan lain sebagainya. Untuk poin ini juga sangat penting sekali ya teman-teman. Walaupun teman-teman memiliki bibit yang unggul, pejantan yang sehat dan bagus, namun jika kandangnya tidak dikonsep dengan cara yang maksimal, maka nanti akan berakibat gagal kawin dan mempengaruhi produksi peternakan teman-teman. Untuk poin selanjutnya yaitu pakan teman-teman. Ketika kita harus menyiapkan pakan yang bagus agar entok kita cepat bertelur, di mana selain pakan pabrikan, pakan alternatif banyak sekali yang dapat kita gunakan agar entok kita cepat bertelur. Contohnya, daun mengkudu. Itu sangat bagus teman-teman untuk entok kita cepat bertelur. Dan jika teman-teman memiliki cukup biaya, maka teman-teman bisa membeli konsentrat petelur 144 di penjual pakan ternak. Itu sangat bagus sekali teman-teman agar entok cepat bertelur. Dan poin yang terakhir teman-teman yaitu menyiapkan bagaimana pemasarannya. Di zaman modern ini sangat mudah sekali ya teman-teman untuk memasarkan entok kita. Bisa melalui media sosial seperti Facebook, IG, YouTube, dan lain-lain. Lalu bisa kita langsung kasih ke pengepul dan bisa juga kita langsung jual di pasar dan lain sebagainya. Faktanya memang sampai saat ini dan diperkirakan ke depannya ternak entok ini masih sangat menggiurkan untuk dijadikan usaha teman-teman. Jadi jangan takut dan ragu, kita hanya perlu untuk memulai. Oke teman-teman, cukup sekian video kami kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, like, komen, dan di share agar kita bisa saling berbagi info-info tentang ternak entok. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam ternak, salam sehat, tetap semangat.